Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vegita Maharani dengan NPM 21120111144. Di sini saya akan menjelaskan hasil makalah dari mata kuliah Hukum Lembaga Pembiayaan yang berjudul Pihak-pihak yang terlibat dalam proses sewa guna usaha. Lembaga pembiayaan merupakan suatu lembaga badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyedia dana atau barang modal sebagaimana dijelaskan dalam Perpres nomor 9 tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan menjalani kegiatan usaha dalam hal perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan infrastruktur, dan perusahaan pembiayaan. Berkaitan dengan hal memenuhi kebutuhan tersebut, dalam menjalankan sebuah bisnis dapat menggunakan perusahaan pembiayaan dalam hal sewa guna usaha atau leasing. Leasing adalah sewa guna usaha yang bermanfaat bagi seorang pengusaha baru yang dimana yang belum memiliki banyak modal untuk memenuhi kebutuhannya, dapat menyewa dan menggunakan sewa guna usaha atau leasing. Namun, dalam hal memenuhi kebutuhan seseorang pengusaha tersebut tentunya akan menimbulkan suatu hubungan terhadap yang memberikan modal. Melalui sewa guna usaha, perusahaan dapat memperoleh barang-barang modal untuk operasional dengan cepat dan mudah. Sewa guna usaha sangat memiliki peran yang penting dalam hal kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang melibatkan hubungan antar pihak, baik satu individu maupun suatu organ. Oleh karena itu, para pelaku ekonomi akan saling berinteraksi sehingga terjadinya hubungan transaksi ekonomi yang dimana transaksi ini saling mencari keuntungan. Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah yang ditarik dalam makalah ini adalah siapakah pihak yang terlibat dalam sewa guna usaha, yang kedua bagaimana mekanisme dan hubungan hukum antara pihak yang terlibat sewa guna usaha. Para pihak yang terlibat dalam sewa guna usaha berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2006 tentang perusahaan pembiayaan pada pasal 1 huruf C yang menjelaskan bahwa sewa guna usaha atau leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun tanpa hak opsi untuk digunakan oleh penyewa guna usaha dalam jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran. Para pihak yang dimaksud tersebut ada tiga. Yang pertama, lessor. Lessor merupakan pihak perusahaan sewa guna usaha yang memberikan pengadaan barang modal kepada pihak yang membutuhkan. Yang kedua adalah lessee, yaitu pihak penyewa guna usaha, di mana pihak yang memperoleh pembiayaan dari pihak lessor dalam bentuk barang dan modal. Dan yang terakhir, supplier atau penjual, merupakan sebuah perusahaan atau pabrik sebagai pihak yang menyediakan atau menjual barang modal yang dibutuhkan oleh lessee, di mana barang modal tersebut dibeli oleh lessor. Yang kedua tentang mekanisme dan hubungan hukum antar pihak sewa guna usaha. Hubungan hukum terjadi karena adanya lessor, lessee, dan supplier. Sebelum terjadinya hubungan hukum, terdapat dua macam transaksi sewa guna usaha. Yang pertama finance lease dan yang kedua operating lease. Finance lease merupakan kegiatan usaha yang dimana lessee pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa. Dan yang kedua operating lease, di mana jenis sewa guna usaha ini di mana lessee tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha. Tahapan dalam melakukan transaksi sewa guna usaha ada 5 tahap. Yang pertama, pihak lessee bebas memilih dan menentukan peralatan yang dibutuhkan melalui pihak supplier. Yang kedua, pihak lessee melakukan negosiasi kepada lessor mengenai kebutuhan barang modal, disertai dengan mengisi formulir permohonan lease dan dikirimkan kepada lessor. Yang ketiga, pihak lessee juga dapat menandatangani kontrak dan mengembalikannya kepada lessor. Yang keempat, supplier dapat mengirimkan barang modal ke lokasi lessee dan supplier akan menandatangani perjanjian jual beli serta pihak lessee menandatangani terima barang modal. Dan yang terakhir, supplier menyerahkan tanda terima sebagai bukti kepemilikan kepada lessor dan lessor melakukan pembayaran barang modal kepada supplier. Pihak lessee akan melakukan pembayaran angsuran secara berkala kepada lessor selama masa sewa guna usaha, serta biaya pengembalian jumlah dengan bunganya.
Berdasarkan mekanisme yang sudah dijelaskan terkait tentang sewa guna usaha, maka timbulnya adanya hubungan hak dan kewajiban antara lessor, lessee, dan supplier. Yang pertama, hak dan kewajiban lessor. Hak lessor menerima barang modal langsung dari supplier dalam operating lease dan memperoleh pembayaran dari lessee berdasarkan jumlah nilai barang beserta bunga dan ditambah dengan nilai sisa dalam hal finance lease. Dan yang kedua, kewajiban lessor memberikan barang modal kepada lessee dan melunaskan pembayaran kepada supplier serta menanggung segala biaya pemeliharaan atau kerusakan dalam hal operating lease. Yang kedua, adanya hak dan kewajiban lessee. Hak lessee menerima pembiayaan barang modal dari lessor, menerima barang modal secara langsung dari supplier dalam hal finance lease, dan membeli barang modal dari nilai sisa. Dan yang kedua, kewajiban lessee yaitu melakukan pembayaran pengembalian kepada lessor dari jumlah yang dibiayai serta bunga dan ditambah dari nilai sisa dalam hal finance lease dan menanggung biaya pemeliharaan dan serta kerusakan dalam finance lease. Yang ketiga, hak dan kewajiban supplier. Hak supplier yaitu menerima pembayaran pelunasan barang modal dari lessor, serta kewajiban supplier yaitu menyerahkan barang modal langsung ke lessor dalam hal operating lease dan menyerahkan barang modal langsung ke lessee dalam hal finance lease. Demikian hasil makalah dari mata kuliah lembaga pembiayaan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.